Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu fokus ya kepada hati-hati kita. Ya. Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amal kalian. Jadi Allah fokus kepada apa? Kepada hati kita dan amal kita. Memahami hadis ini bahwa kondisi hati kita itu harus bersih, kondisi hati kita harus tenang agar kita bisa maksimal menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, dalam prakteknya banyak orang yang hatinya sebenarnya bermasalah, tapi karena nggak paham, karena nggak tahu, tidak menyadarinya, akhirnya dia tenang saja gitu. Ya. Terbukti nih ada empat kasus yang ini menggambarkan bagaimana Allah itu fokus kepada amalan-amalan hati kita gitu. Yang pertama, ya, nanti yang pertama kali diseret, ya ini kisah 3 orang yang akan, kata Rasulullah, nanti saat di akhirat dia yang pertama kali diseret. Dan ini ternyata bukan Firaun. Ternyata bukan seorang koruptor, bukan seorang pezina, tetapi 3 orang ini adalah orang yang di dunianya didecak kagumi karena kebaikannya gitu. Yang pertama adalah seorang ustadz. Dia ngajar ngaji, ya. Tetapi ternyata ada kesalahan niat di hatinya sehingga Allah menolak amal-amalnya. Apa kesalahannya? Dia berharap pujian, decak kagum orang lain. Artinya dia riya. Maka akhirnya dia diseret ke neraka, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kesalahan itu. Yang kedua adalah seorang mujahid perang, matinya di medan jihad, medan perang, matinya mati syahid. Tapi ternyata nanti orang ini diseret pertama kali ke neraka. Kenapa? Karena saat berperang niatnya untuk dapat decak kagum dari orang lain, dapat pujian orang lain, dibilang orang hebat, pemberani dan sebagainya. Yang ketiga seorang kaya yang dermawan. Dia saat hidupnya ya rajin menyumbang sedekah, ya. Tapi ternyata itu dilakukan ada niatan di hatinya agar dapat decak kagum dari orang lain. Ini masalah apa ini? Masalah johir apa masalah batin, Pak, Bu? Masalah batin. Gara-gara kesalahan niat, hatinya bermasalah, akhirnya niatnya bermasalah, Allah tidak terima amalnya. Padahal di dunianya banyak orang kagum dengan dia. Itu yang pertama. Kenapa penting kita membahas masalah hati ini? Yang kedua, ada seorang wanita di Madinah itu dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi tetangganya lapor, ya Rasulullah, ada tetanggaku seorang wanita, dia rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, rajin baca Quran, tetapi banyak tetangganya yang tersakiti hatinya oleh lisannya. Gimana nih Rasulullah? Kata Rasulullah, dia di neraka. Kenapa? Karena lisannya. Lisan ini ya, ucapan kita itu mencerminkan kondisi hati kita. Tidak akan orang berkata menyakiti hati orang lain kalau dia hatinya tenang, hatinya baik. Ini masalah apa yang kedua ini? Masalah hati, masalah batin ya. Dalam pandangan orang, dalam pandangan dia, wanita itu ya adalah orang soleha, tetapi ternyata karena lisannya akhirnya dia, kata Rasulullah, di neraka. Yang ketiga, ada seorang sahabat di zaman Rasulullah, kata Rasulullah sedang ngaji seperti ini di Masjid Nabawi. Sebentar lagi ahli surga akan datang. Datanglah si fulan. Besoknya Rasulullah ngomong gitu lagi. Yang nongol orang yang sama gitu. Dan hari ketiga Rasulullah berkata seperti itu lagi, bahwa sebentar lagi ahli surga akan datang. Ternyata si fulan ini, saya lupa namanya. Nah, Abdullah bin Amr bin As penasaran, apa amalan orang ini padahal dia bukan veteran perang Badar. Ya, bukan ring satunya Rasulullah, tetapi kok dia dijamin masuk surga padahal masih hidup. Ini kan keren banget gitu. Ternyata ketika Abdullah bermalam di rumahnya, numpang nginap 3 hari bermalam, menurut Abdullah ibadahnya biasa aja gitu. Tapi kenapa dia bisa dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Akhirnya Abdullah terus terang bahwa dia sebenarnya pengen tahu amalan apa yang dilakukan kok bisa masih hidup, ya.
dia bukan ring satunya Rasulullah, tetapi sudah dijamin masuk surga. Orang itu juga kebingungan, tetapi akhirnya dia ingat bahwa dia punya kebiasaan setiap mau tidur selalu memaafkan orang-orang yang bikin kesel hatinya. Ini kan berat ya, ibu, terutama ibu-ibu ya, diomongin di grup gitu sampai malam, bahkan sampai 3 hari masih kepikiran terus nih. Nah, orang ini setiap mau tidur dimaafin semua yang bikin kesel, yang ngebully dia dimaafin, dan dia hilangkan rasa hasad dia kepada orang-orang beriman. Ini urusan apa nih? Urusan hati. Ini bisa dipahami ya kenapa kita membahas hati gitu ya. Jadi gara-gara hati dia dijamin surga. Nah, yang keempat nih, ada lagi yang gara-gara hatinya masuk surga. Kata Rasulullah, nanti di surga itu ada orang yang masuk surga gara-gara punya hati seperti hati burung. Maksudnya apa ini seperti hati burung? Ya, kata para ulama, yang dimaksud dengan hati burung yang pertama ya, hatinya lembut. Bu, bisa bedain bu, orang yang gerasak gerusuk, keras, judes, egonya gede, sama orang yang lembut, bisa bedain kan? Ya. Nah, ini yang dimaksud hati burung itu, yang pertama hatinya lembut. Yang kedua, hatinya takut sama Allah. Takut kalau habis maksiat gitu. Ya, jangan habis maksiat, tetapi tenang-tenang aja, kayaknya kayak orang paling soleh sedunia gitu. Nah, ini bahaya nih. Ya, ketika kita menggampangkan menganggap remeh dosa-dosa kecil, ini bahaya. Ini tanda hati kita belum takut sama Allah. Nah, yang orang ini nanti, kaum ini adalah orang yang masuk ke dalam surga karena punya hati seperti hati burung ya, karena pertama hatinya lembut, yang kedua dia takut sama Allah, yang ketiga karena dia tawakal kepada Allah. Dia maksimal ikhtiar, tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Jadi dia tidak malas, dia tetap berikhtiar, tetapi masalah hasil dia serahkan kepada Allah, dan dia tidak kecewa dengan hasil itu. Ya, jadi 4 poin ini yang tadi saya jelaskan, ya, itu menggambarkan betapa pentingnya hati. Karena itu penting kita ya mengevaluasi kondisi hati kita. Karena ketika kita tidak sadar, inilah jawaban kenapa ya ada ibu-ibu galak sama anaknya, marah melulu kata suaminya. Ada bapak-bapak juga gitu, sama istrinya galak. Giliran di kantor diomelin bos, diem aja. Giliran di rumah istrinya kelupaan nyediain kopi, marah-marah. Nah, itu terjadi mereka karena kondisi hatinya bermasalah. Atau kalau kita merasakan kita habis sholat bukannya tenang tapi merasa hambar ya, baca Quran tetapi kayaknya gelisah, nggak khusyuk, sholat tapi nggak khusyuk, pikiran kemana-mana, itu tanda hati kita bermasalah ya. Dan ternyata urusan hati ini, tadi kata Rasulullah kan hati itu adalah raja, dia penentu semuanya. Urusan hati ini juga berdampak kepada kesehatan fisik kita. Kita lihat ini ada survei